Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gifat Fauzan dan rekan saya Fatih Rizky. Di sini kami akan menjelaskan tentang kesuksesan-kesuksesan untuk startup yang berjalan dengan baik dan ada perbandingannya dengan startup yang berjalan bisa dibilang kurang mulus. Jadi kita bisa dimulai dengan startup itu apa sih? Jadi startup itu adalah sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Bisnis ini juga memiliki sifat disruptif di dalam sebuah pasar industri yang sudah ada atau bahkan menciptakan sebuah industri baru. Jadi, apa sih startup itu? Nah, startup ini didefinisikan adalah sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Bisnis ini memiliki sifat disruptif dalam sebuah pasar industri yang sudah ada atau bahkan menciptakan sebuah industri baru. Nah, kali ini saya akan membahas perusahaan Apple adalah sebuah startup yang sangat-sangat sukses dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jadi Apple itu apa sih? Jadi Apple itu adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di California yang mengembangkan dan menjual barang-barang elektronik. Dan hal ini perusahaan ini diciptakan oleh Steve Jobs. Nah, apa aja sih barang-barang yang ada di Apple itu? Yang pertama adalah ada handphone, yang kedua ada Apple Watch atau jam, yang ketiga juga ada AirPods yaitu buat kita dengerin lagu, dan yang keempat dan yang kelima ada iMac atau laptop. Nah, dan hal-hal yang menyebabkan Apple sangat-sangat sukses di dunia elektronik ini dibanding pesaing-pesaing lainnya adalah yang pertama story branding. Story branding yang kuat terhadap perusahaannya dengan bagaimana bercerita tentang perjuangan Steve Jobs dalam membangun Apple, pemikiran dari mereka hingga membuat solusi dari masalah yang ada di dunia elektronik ini dapat membuat masyarakat menjadi excited dengan barang-barang yang dijual Apple. Yang kedua ada eksklusivitas. Eksklusivitas ini menyediakan platform khusus untuk penggunaannya dengan memberikan iTunes, iCloud, dan App Store. Memang terlihat sepele, namun pengguna dapat merasakan hal tersebut sebagai sesuatu yang eksklusif. Yang ketiga adalah ekosistem. Ekosistem Apple ini menyediakan berbagai macam elektronik dari mulai handphone, jam, AirPods, MacBook, iMac, iPod, dan semuanya terjalin dengan sinkron. Karena satu ekosistem yang sama yaitu iOS. Yang terakhir adalah security. Security Apple memang terkenal dengan tingkat keamanannya yang sangat sudah valid. Apple juga jarang ada kasus terbobol maupun terhack. Halo, saya Muhammad Fatih Rizky Budiman. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh analisis startup yang mengalami kegagalan yaitu BlackBerry. Oke, lalu kita akan membahas tentang perusahaan BlackBerry. Kenapa sih perusahaan BlackBerry itu bisa menjadi bangkrut atau gagal sebagai perusahaan elektronik? Sebelumnya kita akan membahas tentang BlackBerry itu apa. BlackBerry itu adalah brand smartphone yang dibuat oleh perusahaan Kanada BlackBerry Limited yang sebelumnya adalah Research and Motion. Ponsel BlackBerry itu juga dikenal sebagai fitur penanganan email dan keamanan dan sering dianggap sebagai perangkat yang berfokus pada bisnis dan terlepas dari upaya BlackBerry untuk bergabung dengan pasar konsumen. Lalu, faktor apa sih yang menjadi perusahaan BlackBerry itu dianggap gagal atau bangkrut? Yang pertama adalah kegagalan untuk beradaptasi. Pada puncaknya, inovasi BlackBerry itu membuat perusahaan tetap berdiri. BBM merevolusi pesanan instan dan perangkatnya juga membantu mempercepat smartphone menjadi komputer mini portable yang efektif saat ini. Namun, pada akhirnya BlackBerry menjadi korban kekeras kepalanya sendiri. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah kurangnya inovasi dengan layar sentuh. Banyak pengguna senang tetap menggunakan keyboard mereka di awal 2010-an yang merupakan salah satu alasan mengapa BlackBerry Storm itu menjadi bencana. Lalu, yang kedua adalah mengabaikan persaingan dan kehilangan pasar inti. Alasan lain jatuhnya BlackBerry dari anugerah begitu curam adalah karena tidak terlalu memperhatikan ponsel-ponsel buatan BlackBerry untuk bisnis. Karena itulah ia tidak melihat iPhone sebagai pesaing langsung. Keinginan BlackBerry itu untuk melayani orang-orang dalam bisnis terlihat jelas dalam desain perangkat webnya.
Di sisi lain itu juga raksasa smartphone lainnya memandang konsumen sehari-hari itu untuk masa depan smartphone. Perangkat mereka adalah tentang kenyamanan dan aksesibilitas. Dua hal yang lucunya, orang yang bekerja untuk perusahaan besar juga menginginkan perangkat mereka. Seiring berjalannya waktu, telepon berorientasi konsumen menjadi lebih populer di lingkungan bisnisnya. Mereka juga melakukan semua yang dapat dilakukan perangkat BlackBerry dan kemudian beberapa hari lagi, dia akhirnya juga salah satu adalah jalan yang baru. Lalu yang terakhir adalah kegagalan sistem pada operasi BlackBerry. Ini adalah salah satu alasan utama di balik kegagalan BlackBerry, karena kesetiaannya pada sistem operasinya, meskipun ada beberapa kekurangan yang signifikan. Salah satu masalah dengan versi awal BlackBerry adalah betapa sedikitnya aplikasi yang kita dapat unduh dibandingkan perangkat Apple dan Android dan semacamnya lah. Ketika bisa mendapatkan hampir semua orang yang kita butuhkan di smartphone dengan sistem yang ini dan masih bisa. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.